Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Misbullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisa saya seputar tanda baca yang terdapat dalam cerita pendek bahasa Arab yang berjudul Juha Imamun Nas. Dalam cerita pendek ini memiliki 3 paragraf, dan langsung saja saya akan menjelaskan pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama terdapat tanda baca yaitu koma yang diistilahkan dengan fasilah dalam bahasa Arab, yang bertujuan untuk memisahkan kalimat fi ahadinil ayyam dengan kalimat sesudahnya, yaitu waqafa juha liyakhtubi finnas. Nah, terdapat juga tanda baca titik setelah kata finnas untuk menandakan pemberhentian sebuah kalimat. Kemudian selanjutnya faqala lahum. Setelah kalimat faqala lahum terdapat tanda baca yaitu titik 2 atau nuqtatan ra'isiyatan yang digunakan pada kalimat pembagian atau perkataan seseorang. Selanjutnya terdapat kalimat pertanyaan yang dilontarkan oleh pelaku yaitu juha yang berbunyi hal ta'rifuna ma sa'aqulu lakum. Nah, pada perkataan itu terdapat tanda kutip atau yang diistilahkan dalam bahasa Arab alamatut tansis untuk mengutip perkataan atau isi pembicaraan daripada juha. Dan otomatis ketika terdapat kalimat tanya, maka pasti ada tanda baca yaitu tanda tanya atau yang diistilahkan dengan alamatul istifham. Alamatul istifham. Selanjutnya terdapat tanda koma setelah kalimat tanya itu sebagai pemisah antara kalimat tanya itu dengan kalimat sesudahnya, yaitu jawaban dari An-Nas. Dan saya akan bacakan kalimatnya. Faqalan nas. Setelah faqalan nas itu juga terdapat titik 2 atau nuqtatan ra'isiyatan yang digunakan pada kalimat perkataan seseorang. Jadi di sini terdapat jawaban dari An-Nas yang berbunyi la nahnu la na'rifu. Dari perkataan ini terdapat tanda kutip dan juga terdapat tanda koma setelah la, karena ini merupakan sebuah jawaban dari An-Nas itu sendiri. Kemudian terdapat koma juga setelah perkataan An-Nas yaitu la nahnu la na'rifu, terdapat tanda koma itu. Dan juga faqala juhalahum. Setelah faqala juhalahum terdapat titik 2 yang digunakan untuk perkataan seseorang, di mana sesuatu yang dikatakan oleh juha kepada An-Nas. Dan perkataan juha itu idzan antum jahilun wa ana la atakallam ma'al jahilin. Dalam perkataan ini terdapat tanda kutip untuk mengutip perkataan daripada si juha. Dan setelah kata al-jahilin terdapat tanda titik koma digunakan untuk ketika terdapat 2 kalimat. Kalimat pertama menjadi sebuah pernyataan dan kalimat setelah titik koma menjadi sebab dari pernyataan pertama. Jadi dalam kalimat pertama ini juha berkata kepada An-Nas bahwa si manusia itu mereka adalah bodoh dan dia tidak akan berbicara kepada mereka yang bodoh, sehingga dengan itulah sebab dia pergi menjauh dan berpisah dengan mereka. Wa tarakahum wa ansaraf. Dan terdapat tanda titik setelah kalimat itu sebagai pengakhiran sebuah kalimat atau sebuah paragraf. Kemudian pada paragraf kedua terdapat tanda koma setelah wa ba'da ayyam sebagai pemisah dari kalimat wa ba'da ayyam dengan kalimat sesudahnya, yaitu ada juha wa qala linnas.
Dan setelah kata linnas terdapat titik dua yang digunakan dalam kalimat pembagian ataupun perkataan seseorang, sesuatu yang dikatakan oleh si Juha. Yaitu selanjutnya terdapat kalimat pertanyaan lagi oleh si Juha yang berbunyi hal ta'rafuna madza sa'aqulu lakum. Nah, dalam pertanyaan si Juha itu terdapat tanda seru, tanda kutip yang diistilahkan dengan alamatut tansif untuk mengutip perkataan ataupun isi pembahasan atau pembicaraan dari si Juha. Dan otomatis juga terdapat tanda tanya setelah kalimat tanya dari si Juha, dan ditutup dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat sesudahnya. Kalimat sesudahnya yaitu faqalu. Nah, setelah faqalu terdapat tanda titik dua juga karena terdapat sebuah jawaban daripada si Anas itu yang berbunyi na'am nahnu na'rifu. Dari perkataan ini terdapat sebuah tanda kutip atau yang diistilahkan dengan alamatul tansif untuk mengutip perkataan ataupun jawaban daripada si Anas ini. Dan juga terdapat tanda koma setelah na'am, karena tanda koma itu juga dituliskan setelah sebuah jawaban dari pihak kedua. Kemudian setelah jawaban dari Anas terdapat tanda koma untuk memisahkan jawaban kalimat pertama dengan kalimat sesudahnya. Lanjut, faqala juhalahum. Setelah kalimat faqala juhalahum terdapat titik dua yang digunakan untuk pada kalimat pembagian ataupun perkataan seseorang, di mana sesuatu yang akan dikatakan oleh si Juha kepada Anas. Dan kalimatnya adalah madam tu ma'arifin. Setelah arifin terdapat tanda koma untuk memisahkan kalimat madam tu arifin dengan kalimat sesudahnya. Fala da'i li anna ahadathukum an syai'. Nah, setelah an syai' terdapat tanda baca yaitu titik koma atau fasilah al-munqutah, di mana digunakan ketika dua kalimat pertama menjadi sebuah pernyataan dan kalimat setelah titik koma menjadi sebab dari pernyataan pertama. Jadi di kalimat fala da'i li anna ahadathukum mi an syai' ini adalah sebuah pernyataan, dan watarokahum wansarafu ini adalah sebagai sebab dari kalimat sebelumnya. Terdapat tanda baca yaitu koma atau fasilah setelah kalimat wa ba'da ayyam untuk memisahkan kalimat wa ba'da ayyam dengan kalimat sesudahnya yaitu roja'a juha. Nah, setelah roja'a juha juga terdapat tanda koma untuk memisahkan kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Selanjutnya waqala lahum. Nah, di sini setelah waqala lahum terdapat tanda titik dua atau yang diistilahkan dengan nuqtatan ra'siyatan yang digunakan pada kalimat pembagian atau perkataan seseorang, di mana sesuatu yang dilontarkan oleh Juha kepada Anas, yaitu pertanyaannya adalah hal ta'rafuna madza sa'aqulu lakum. Nah, di sini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh Juha, dan pastinya terdapat tanda kutip atau yang diistilahkan dengan alamatut tansif
Dan pastinya setelah kalimat tanya terdapat tanda tanya atau alamatul istifham. Setelah itu terdapat tanda koma untuk memisahkan lagi kalimat tanya pertanyaan si Juha ini dengan kalimat sesudahnya. Lanjut. Faqala nisfuhum. Nah, di sini juga terdapat tanda titik 2 juga sebagai permulaan perkataan seseorang atau sesuatu yang akan dikatakan oleh pelaku, yaitu terdapat perkataan na'am nahnu na'rifu. Nah, dari perkataan jawaban sebagian orang ini, sebagian dari Anas ini, terdapat tanda kutip yang digunakan atau yang bertujuan untuk mengutip perkataan ataupun isi pembicaraan dari si Anas, sebagian dari Anas ini. Nah, setelah perkataan jawaban dari pelaku ini terdapat tanda koma untuk memisahkan juga kalimat sebelumnya, yaitu kalimat jawaban ini dengan kalimat setelahnya, yaitu waqala nisfuhum. Nah, di sini juga terdapat tanda baca yaitu titik 2 atau yang diistilahkan dengan nuqtatan ra'siyatan. Ini digunakan pada kalimat pembagian atau perkataan seseorang, di mana di sini juga terdapat sebuah jawaban dari sebagian Anas itu yang berbunyi la nahnu la na'rifu. Nah, di sini terdapat tanda kutip karena berisi tentang perkataan ataupun isi pembicaraan si pelaku ataupun isi pembicaraan seseorang. Dan juga setelah la itu terdapat tanda koma karena jenis dari penempatan koma adalah setelah kata jawab. Nah, setelah kalimat perkataan jawaban dari nisfuhumul ukhra ini terdapat tanda koma untuk memisahkan kalimat jawaban dengan kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya, yaitu faqala juha nisfukum. Nah, di sini juga terdapat tanda titik 2 atau yang diistilahkan dengan nuqtatan ra'siyatan yang digunakan pada kalimat pembagian atau perkataan seseorang, di mana di sini Juha ingin mengatakan arifun wa nisfukum jahilun. Nah, di sini terdapat juga tanda kutip karena berisi tentang perkataan si pelaku. Setelah kata jahilun terdapat tanda koma sebagai pemisah antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya, yaitu wa fi hadhil halah al-arifun yukhbiruna al-jahilin wa tarakahum wa ansarafun. Nah, di pertengahan ini setelah al-jahilin itu terdapat tanda titik koma atau al-fasilah al-munqathah digunakan ketika dua kalimat. Kalimat pertama menjadi sebuah pernyataan dan kalimat setelah titik koma menjadi sebuah sebab dari pernyataan pertama. Jadi sebab daripada Juha itu pergi dan berpisah dari mereka. Dan dari kalimat-kalimat perkataan Juha itu terdapat tanda kutip juga dan diakhiri oleh tanda baca yaitu titik sebagai tanda pengakhiran dari sebuah kalimat dan juga sebuah paragraf. Sekian daripada hasil dari analisis saya seputar tanda baca yang terdapat dalam cerita Juha Imamun Nas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.